Rek, gimana jadinya? Kalau makhluk yang selama ini kita anggap cuma mitos ternyata hidup di antara kita. Bahkan mereka pakai wajah manusia, senyum seperti manusia, tapi haus dengan darah manusia. Yuk para kabare. Tauriki admin badeng rangkum alur cerita anime Drakmon yang direquest oleh Mauri-chan, yaitu subscriber admin Re. Cus, gimana, kepo kan dengan alur ceritanya? Gak usah basa-basi mana Re, langsung aja nang alur ceritanya. Tapi saat turunnya iku, mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kepeseng. Kisah 1. Cerita dibuka dari 2 dekade sebelumnya. Dunia yang awalnya damai tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Monster yang selama ini cuma jadi dongeng muncul ke dunia nyata dalam bentuk vampir. Mereka gak datang dengan taring terbuka, tapi mereka menyamar, masuk ke masyarakat dan hidup berdampingan. Sehingga itu membuat orang-orang saling curiga satu sama lain. Dan masalahnya, mereka lebih cerdas, lebih kuat, dan gak ada cara pastinya untuk membasmi mereka. Sehingga sejak saat itu dunia hidup dalam ketakutan. 噛まれた者は自分の隣にもやがて人々は Masuk ke masa sekarang, kita diperkenalkan seorang gadis bernama Suha, cewek misterius yang sudah berkali-kali pindah sekolah. Bukan karena nakal Re, tapi karena dia selalu dituduh sebagai vampir. Alasannya ya nanti kalian tahu. Nah, sekolah barunya kali ini cukup unik dan jarang murid pindahan. Makanya pihak sekolah cuma bisa menyediain asrama lama yang sekarang jadi gudang buat Suha. Dan setiap malam semua siswa dilarang untuk keluar. Katanya demi keselamatannya. Ya jelas karena vampir. Dan di hari pertamanya ini Suha nggak sengaja bertatapan sama seorang cowok yang tatapannya dingin. Bukan takut, bukan benci, tapi anehnya si cowok itu merasa tertarik, seolah mereka pernah kenal padahal baru ketemu. Nah, pas masuk ke kamar asramanya, tempat itu penuh dengan debu, berantakan, dan juga banyak buku tua. Tapi bukannya ilfil, Suha malah nyaman karena alasan ia pindah ke sekolah ini sebenarnya satu, yaitu sekolah ini terkenal punya cara buat menyingkirkan vampir. Dan Suha pengen buktiin kalau dia bukanlah vampir, sebab dia punya kekuatan. Contohnya, ia bisa mengangkat ranjang tidur berat sendirian. Tapi di saat itu juga cowok tadi muncul dan melihat semuanya. Suha langsung flashback ke waktu ia pernah nyelamatin seorang anak pakai kekuatannya, tapi malah dituduh vampir oleh para warga. Sehingga sejak saat itu ia benci sama vampir. Di situ Suha buru-buru klarifikasi kalau dia bukanlah vampir. Dan anehnya cowok itu percaya, katanya dia cuma balik untuk mengambil buku. Dari situ mereka paham kalau mereka sama-sama penyuka buku kuno. Namun sayangnya Suha lupa untuk menanyakan namanya, padahal ini kesempatannya untuk punya teman. Dan untungnya cowok itu balik lagi untuk menanyakan namanya. Ya, perkenalkan, dia bernama Heli. 君の名前はスハ。俺の名前はヘリ。こちらこそヘリ。 Kemudian Heli ketemu dengan teman-temannya. Dia bercerita ada murid pindahan yang cantik banget. Dan reaksi mereka langsung penasaran. Mereka semua ternyata teman masa kecil dengan ciri khas masing-masing. Tapi si rambut biru ini langsung mengasih peringatan untuk jangan terlalu dekat sama manusia, karena mereka berbeda dari manusia. Tapi di situ Heli tetap ngotot karena dia nggak tahu kenapa dia tertarik kepada Suha. Tapi si rambut biru bilang pada akhirnya semua manusia bakal membenci mereka. Oh iya, admin sebut mereka dengan ciri khas masing-masing ya Rea, karena namanya banyak banget nih tokonya. 俺の部屋に集まってんだよ。ヘリうまくやれそうな気がする。 Lalu keesokan harinya Suha super happy akhirnya ia punya teman di sekolah barunya. Tapi pas mau nyamperin Heli, ia gak sengaja dengar percakapan mereka, dimana si rambut biru nyuruh yang lain untuk ngejauhin dia. Sontaklah hati Suha langsung jatuh karena lagi-lagi ia gak diinginkan. Untungnya si rambut kuning datang, dia nenangin Suha, bahkan mengajaknya berkenalan. Dan teman-teman yang lain juga ikut. Mereka bilang kalau mereka gak bakal dengerin si rambut biru.
sebab murid lama berkewajiban untuk menyambut murid baru. Kemudian Hailey mengajak Suha berkeliling sekolah dan yang lain juga pengen ikut. Bahkan si rambut biru terpaksa ikut juga. Mereka mengajak Suha ke tempat-tempat seperti perpustakaan, kantin, dan kelas masing-masing. Yang ternyata mereka berbeda-beda tingkat. Tapi masih ada dua temannya lagi yang sekarang lagi fokus latihan turnamen. Dan ketika di lapangan mereka bertemu dengan kedua bocah itu. Namun tiba-tiba bola meluncur kencang ke arah Suha. Refleks mereka semua langsung melindunginya. Dan momen kecil itu bikin jantung Suha berdetak kencang. Apalagi waktu dia dipeluk oleh Hailey. Sontaklah Suha langsung salting setengah mati. Kepeseng. Lalu pas Soha sendirian di depan ada si rambut biru. Soha malah berterima kasih karena tadi sempat menarik Soha ke belakang. Ternyata si rambut biru ini nggak sepenuhnya menolak Soha, cuma gengsi aja rek. Dan di sisi lain Hailey dan yang lain ngerasa aneh karena ketika mereka dekat dengan Soha ada dorongan buat untuk melindunginya. Apakah itu cinta? そんな感情あるわけないじゃん。いいってしろよ。もういい。 Dan keesokan harinya, Hailey mengajak Soha berangkat bareng dan ngobrol sama Soha. Tapi bukan pakai mulut, tapi dengan telepati. Sontaklah, Soha kaget. Ternyata Hailey punya kekuatan berkomunikasi lewat pikiran. Lalu saat di kelas, ternyata Soha satu kelas dengan si rambut kuning dan si rambut biru. Dan ketika selesai kelas, si rambut kuning bertanya, Soha habis ini mau ngapain? Soha bilang kalau ia akan bersih-bersih kamar. Dan dengan senang hati, si rambut kuning mau membantunya. Tapi ia nggak sendirian karena mereka semua juga akan ikut membantu. Dan pas bantuin bersih-bersih kamar Soha, Soha malah nggak sengaja nunjukin kekuatannya. Alhasil ia pun panik, tapi Hailey menenangkannya karena mereka semua juga punya kekuatan super. Contohnya Hailey telepati, si rambut kuning melayang, si rambut silver angkat benda, si rambut merah api, dan si rambut ungu kegelapan. Dan tinggal satu lagi nih, si rambut biru, tapi ia menolak untuk nunjukinnya. ごめんなさい。見せてやらないだけだ。さっさとやれ。 Nah, setelah mereka pulang, Soha senyum-senyum sendiri karena kamarnya yang tadinya dingin sekarang terasa menjadi hangat. Dan ia mulai teringat tentang teman masa kecilnya, Chris. Satu-satunya yang dulu mau berteman saat ia dikucilkan. Di tempat lain, si rambut biru ngomong serius ke Hailey. Kenapa mereka nunjukin kekuatannya ke Suha? Padahal mereka nggak boleh dekat sama manusia. Walau mereka tertarik, tetap nggak ada yang bisa bersama mereka. Karena kenyataannya, mereka bukan manusia, tapi mereka adalah vampir. Waduh, nah cewek yang paling benci vampir sekarang justru dikelilingi vampir yang ingin melindunginya. Tapi pertanyaannya ya, kenapa mereka tertarik pada Suha? Dan kenapa Suha terasa berbeda bahkan bagi para vampir? Jadi jawabannya ada di kisah selanjutnya. Kisah 2. Ya, setelah kejadian di kamar tadi, Suha akhirnya sadar. Ternyata bukan cuma dirinya yang punya kekuatan. Hailey dan teman-temannya juga sama. Sehingga perasaan takut yang selama ini ia pendam pelan-pelan mencair untuk pertama kalinya. Karena ia nggak ngerasa sendirian. Di dalam hati, Suha menyapa seseorang dari masa lalunya, Chris. Mungkin di kehidupan kali ini ia bakal normal atau setidaknya lebih hangat dari sebelumnya. Lalu di malam harinya Suha keluar untuk buang sampah. Sebenarnya sepele sih, tapi suasana di malam itu sangat berbeda. Sepi, dingin, kayak ada yang ngelihatin dari kegelapan. Dan tiba-tiba insting Suha bereaksi karena ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Suha baru ingat kalau semua murid dilarang untuk keluar malam karena baru saja terjadi kasus pembunuhan. Belum sempat berpikir panjang, seseorang muncul dari belakang. Refleks Suha langsung membantingnya. Dan untungnya dia bukan vampir. Dari kegelapan muncul 3 orang lagi. Mereka memanggil cowok itu yang bernama Khan. Karena mengira temannya diserang, mereka langsung menyerang Suha. Tapi kekuatan mereka kalah jauh darinya. よくもキャンは
Di situ mereka semua kaget karena mengira Soha vampir. Soha juga mengira mereka vampir. Sehingga setelah meluruskan kesalahpahaman ini, mereka berempat pun jujur kalau mereka berasal dari Akademi Kota Sunshine. Dan alasan mereka datang ke sekolah ini untuk menyelidiki sesuatu. Oh ya, perkenalkan mereka adalah Khan, Samsul, Asep, dan si rambut hijau. Ya, namanya admin plesetin biar gampang diingat. Ya, tujuan mereka cuma satu, mencari pelaku pembunuhan murid Sansen yang diduga dibunuh oleh vampir. Namun belum selesai ngomong, si Gondrong dan si Ungu muncul, ngira Soha sedang diganggu. Sehingga situasi langsung menjadi panas lagi. Dua kubu saling curiga, tapi ada satu yang aneh, kalau mereka berempat bukan manusia biasa. 後悔しても遅いぞ。 Dan saat mereka akan bertengkar, Soha maju menghentikannya. Dan kekuatannya itu keluar lagi. Aura yang bikin semua orang langsung terdiam. Bahkan kedua kubu itu yang sama-sama kuat langsung melongo. Di saat itu, Heli juga datang karena dia ngerasa Soha dalam bahaya. Lalu Heli mencoba menenangkan situasi ini dan mengajak Soha untuk masuk. Tapi tim Sansen menolak. Mereka belum dapat jawaban. Mereka menuduh kalau kelompok Heli lah pelaku pembunuhannya. Tapi Heli tetap tenang karena mereka cuma fitnya sebab tidak ada bukti yang mengikat mereka. Tapi mereka tetap yakin. Akhirnya Heli pun menantang. Buktiin kalau di turnamen olahraga nanti mereka harus memenangkannya. Mereka terima sih, tapi kasus pembunuhan ini tetap mereka akan selidiki. Dan mereka berempat bakal terus mengawasi Heli dan yang lain. したりしてごめんなさい。君に免じて帰れよ。事件のこととナイトボール、白ナイトボール、覚悟しとけよ。 Nah, saat tim Sansen balik, si rambut hijau sempat ngelihat si rambut biru sedang melamun. Ia ngerasa ada yang aneh, makanya ia menyuruh yang lain untuk pergi duluan. Di sisi lain, si rambut biru masih kepikiran ucapan Heli soal identitas mereka. Dan saat ia melihat bulan purnama, tiba-tiba tubuhnya berubah, bukan vampir, tapi serigala. Dari belakang si rambut hijau muncul, dan kini kita tahu kalau kelompok Khan ini adalah manusia serigala. Dan yang bikin makin rumit adalah si rambut biru. Ia bukan cuma vampir, tapi dia juga manusia serigala. Dia sendiri bingung aslinya dia apa, karena mereka semua adalah hasil eksperimen dari suatu tempat. Dan mereka berdua bahas soal pembunuhan juga. Baik vampir maupun manusia serigala, mereka sama-sama punya naluri buas, apalagi saat bulan purnama seperti ini. Tapi si rambut biru bilang kalau mereka bukanlah pelakunya, dan si rambut hijau juga percaya karena hitungannya ia dan si rambut biru masih satu ras. Kemudian si rambut hijau pun pamit pergi dulu. 俺はじゃあな。 Di sisi lain, Heli, si Gondrong, dan Ungu nganterin Soha balik ke kamarnya. Soha heran kenapa Heli bisa datang tepat waktu. Tapi Heli tidak mungkin jujur ya kan, kalau pada waktu itu ia ngerasa Soha dalam bahaya. Dan sebelum masuk, Soha mau cerita sesuatu kepada mereka. Kenapa dia cepat akrab dengan tim Sansen. Mereka sama-sama membenci vampir. Dan dulu, Soha punya teman yang dibunuh oleh vampir. Sehingga sejak saat itulah kebenciannya kepada vampir lahir. Di dalam, Soha juga kebingungan kenapa dia tadi refleks banget untuk menghentikan mereka, seolah dia tahu kalau pertarungan itu bakal berujung mengerikan. Sementara di tempat lain, Heli dan Yalin sedang berdiskusi. Mereka ngerasa kalau Soha memiliki energi yang sangat besar, energi yang sama yang bikin tubuh mereka nggak bisa bergerak. Kesimpulannya, Soha bukan manusia biasa. あいつらと喧嘩になりそうに。言葉で一瞬動。 Dan pas si rambut biru balik, mereka bahas soal manusia serigala tadi. Yang jelas mereka bukan pelaku pembunuhannya. Tapi ada satu hal yang penting, mereka harus jaga supaya Soha nggak membenci mereka. Karena kalau Soha tahu mereka adalah vampir, Soha pasti akan membenci mereka. Makanya mereka sepakat untuk bersikap normal di depan Soha. Dan kalau ketemu cukup untuk nyapa saja. Tapi sebelum sempat rencana itu jalan, keesokan harinya si rambut kuning tiba-tiba mengajak Soha untuk jalan bareng di akhir pekan nanti.
Kisah 3. Ya, si rambut kuning mengajak Suha untuk jalan-jalan ke alun-alun. Simpel aja sih, cuma mau mencari es krim, jalan-jalan santai, dan nikmati akhir pekan. Tapi dari belakang si rambut biru muncul dengan tatapan tajamnya. Karena dia jelas tidak setuju sebab si rambut kuning gak dengerin peringatannya tadi. Akhirnya si rambut biru langsung mengabari semuanya lewat telepati. Reaksi mereka bukan marah tapi malah pengen ikut dong. Yang membuat si rambut biru cuma bisa geleng-geleng kepala. Heli bahkan langsung telepati ke Suha, bilang kalau ia juga mau ikut. Santalah. Soha yang mendengar itu langsung senyum-senyum sendiri dan salting sendiri. Kepeseng. Di kamar, Suha sibuk memilih baju. Meski ia bingung, namun momen kecil ini berasa spesial. Dan di situ ia keinget tentang teman masa kecilnya, yaitu Chris. Dan kita dibawa flashback. Dulu, Chris adalah orang pertama yang mengajak Suha untuk berteman di waktu semua orang menjauhinya. Di waktu itu, Chris menyemangatinya. Katanya, walau Suha mempunyai kekuatan, itu bukan kutukan, namun anugerah. Sehingga sejak saat itu, hari-hari Suha menjadi ceria. Bahkan waktu Suha nunjukin kekuatannya, Chris nggak takut ataupun lari. Ia malah bangga mempunyai teman seperti Suha. Dan untuk buktiin Suha bukanlah vampir, Chris bahkan menyuruh Suha menggigit lehernya. Dan ya jelas Chris baik-baik saja, yang artinya Suha memang bukan vampir. Lalu hari yang ditunggu pun tiba. Suha berangkat ke alun-alun, tapi pas sampai lah kok cuma ada si rambut kuning doang. Katanya sih yang lain lagi sibuk, jadi mereka akan jalan berduaan saja. Namun Suha tetap kepikiran soal Heli. Kenapa pas sibuk gini Heli nggak ngabarin lewat telepati? よしく遊ぼう。スコートするからね。ヘリも忙しいんだ。ねえスハ。言ってくれればよかったのに。ないのよね。 Kemudian mereka berkeliling, main, ngobrol, dan juga beli es krim. Sementara di tempat lain, Heli dan yang lain sudah berkumpul. Tapi ketika sadar si rambut kuning tak kunjung datang, mereka langsung marah-marah lewat telepati. Namun si rambut kuning membela kalau ia kan janjian jam 4, tapi mereka malah berkumpul jam 5. Tapi tetap mereka menuduh si rambut kuning memanfaatkan kesempatan ini. Balik ke Suha, dia berterima kasih karena ini adalah pengalaman pertama kalinya jalan-jalan ke taman. Si rambut kuning lalu mengajaknya untuk naik perahu. Makanya ia pergi untuk membeli tiket. Dan di saat itu telepati dari Heli masuk. Dia bilang ke Suha kalau ia bakal nyusul. Meski sibuk, tapi ada hal yang penting kata Heli, yaitu bertemu dengan Soha. Saudara, Soha langsung cengar-cengir sendiri. Pesing. Tapi si rambut kuning lama banget baliknya. Soha mulai mencarinya. Namun di tengah kota, tiba-tiba ada seseorang yang menariknya ke gang gelap. Ya, itu adalah vampir. Lalu saat vampir itu akan menyerangnya, Soha kaku karena kaget. Untungnya si rambut kuning datang tepat waktu. Dia langsung melawan para vampir itu. Tapi vampir itu bangkit lagi. Soha yang mencoba membantunya, malah pukulannya meleset. Pas vampir itu mau menyerang lagi, Soha tiba-tiba teleport. Ya, itu adalah kemampuan si rambut gondrong. Mereka menanyai tujuan vampir itu, dan vampir itu menjawab kalau mereka cuma mau gadis itu, yaitu Soha. Tapi ternyata vampir itu tidak sendirian, mereka berjumlah banyak. Sehingga si rambut gondrong langsung membawa Suha pergi dari sana. Namun karena teleportnya terlalu cepat, Soha sampai muntah-muntah. Sementara itu yang lain datang membantu. Mereka menghabisi semua vampir itu. Dan setelah selesai, mereka langsung memarahi si rambut kuning. Sebab karena kecerobohan si rambut kuning, ia membahayakan nyawa Soha. Tapi mereka sama-sama mempertanyakan siapa dalang yang mengincar Soha. 本当にそう言ったのか。日に当たったら身を滅ぼす。
ただの偶然じゃなくスーハを狙ったって。Di sisi lain, setelah muntah-muntah, Soha berterima kasih ke si gondrong. Tapi ia tiba-tiba melihat seseorang, siluet yang familiar, yaitu seperti wajah Chris, teman masa kecilnya. Tapi anehnya, Chris kan sudah mati dibunuh oleh vampir. Makanya awalnya Soha tidak percaya kalau itu Chris, mustahil. Tapi kalau itu benar Chris, kenapa dia masih hidup? Dan tanpa pikir panjang, Soha langsung mengejar bayangan itu. Apakah itu beneran Chris atau jebakan yang disiapkan untuk menerai Soha supaya masuk ke dalam kegelapan? Suha. Kisah 4. Soha masih terpaku melihat siluet Chris, tapi lamunannya buyar ketika mendapatkan telepati dari Heli. Imajinasinya langsung runtuh. Chris menghilang entah kemana. Dan pertepatan sekali kan jalan-jalan di sana, kan datang menanyakan kondisi Soha. Tapi si gondrong menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Gak lama kemudian, kedua kubu itu pun datang, namun dengan tatapan tajam, sehingga suasana langsung menjadi tegang. Lalu saat Kan bertanya kondisi Soha, Soha menceritakan semuanya saat ia diserang vampir. Mereka kaget karena vampir aslinya jarang muncul di siang hari karena resikonya gede. Makanya tim Sansen langsung menyuruh Soha untuk menjauh dari Heli dan kelompoknya, katanya demi keselamatannya. Lalu Johnny mengajak Soha untuk jalan-jalan di minggu depan. Tapi belum sempat jawab, si rambut kuning menyela. Katanya minggu depan Soha udah janji sama mereka. Sontaklah si Johnny kesel banget. Dan suasana langsung menjadi absurd dan tegang, tapi kocak. Nah, untuk mencairkan situasi, si rambut kuning ngumumin kalau 3 minggu lagi ulang tahun mereka. Jadi ia akan mengundang Soha dan juga tim Sansen. Awalnya tim Sansen menolak, tapi jika Soha yang mengundangnya, mereka mau dong. Nah, setelah tim Sansen pergi dari sana, tim Sansen ngerasain hal yang sama kayak Heli dan yang lain. Seperti ada ketertarikan kepada Soha dan naluri untuk melindunginya. Mereka mulai berpikir, mungkin itu alasan kenapa vampir itu menyerang Soha. Tapi ada yang bikin mereka bingung, kenapa Heli dan kelompoknya menyerang sesama vampir. Lalu di malam harinya, Soha masih kepikiran Chris. Di dalam mimpi, Soha ada di pantai dan bertemu dengan Chris di sana. Awalnya Soha ragu, tapi semakin ia dekati, itu beneran Chris. Tapi kenapa dia ada di sana? Karena Chris kan sudah meninggal. Lalu Soha kebangun dan langsung menuju ke pantai. Dan kebetulan di malam itu adalah bulan purnama merah. Di sana banyak serigala menggonggong, bukan hewan tapi manusia serigala. Kan juga ada di sana. Tapi ia sendiri bingung dengan dirinya sendiri yang tidak bisa berubah penuh menjadi manusia serigala seperti si rambut biru. Soha yang jalan di tepi pantai membuat Kan entah kenapa merasakan Soha sangat kawaii di malam itu. Lalu Kan menyapa Soha dan mereka berdiri bareng ngeliatin bulan purnama merah yang sangat indah. Lalu Kan mau mengantarkan Soha pulang. Soha setuju karena ia masih takut akan diserang lagi. Tapi Soha nggak takut ke manusia serigala, tapi malah kagum yang membuat Kan senang pada malam itu. Lalu keesokan harinya di sekolah, si rambut kuning mencari Soha karena mau mengasih undangan ulang tahun. Tapi entah kenapa Soha nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya mereka mendebak Soha pasti di perpustakaan. Dan benar di sana Soha ketemu dengan Heli. Mereka sama-sama meminjam dan membalikan buku. Heli bercerita dari buku yang ia baca kalau vampir dan manusia serigala adalah musuh bebuyutan. Dan ada satu fakta yang menarik nih, kalau manusia serigala pada saat bulan pertama bertemu dengan seorang wanita, wanita itu akan menjadi cinta pertamanya dan dia bakal mencintai wanita itu seumur hidup. Sontaklah Soha langsung keingat dan menceritakan kalau di malam itu ia berada di pantai bersama Kan. Sontaklah Heli kaget, tapi dia tahan reaksinya supaya Soha tidak curiga kalau Kan adalah manusia serigala. Dari belakang rambut kuning, merah, silver, dan ungu muncul. Pura-pura membaca buku padahal cuma mau ketemu Soha ya kan. Dan lucunya si rambut ungu bacanya kebalik dong. Ketahuan bohongnya.
Lanjut. Mereka mengobrol tentang manusia serigala. Namun tiba-tiba si rambut biru nyeletuk. Katanya manusia serigala nggak ada gunanya karena lebih baik vampir. Tapi Soha langsung bereaksi keras. Dia bilang vampir nggak punya hati. Monster dingin membunuh manusia tak bersalah dengan suara yang tinggi. Sontaklah semua langsung terdiam. Tapi mereka nggak marah karena paham Soha menderita karena vampir. Akhirnya mereka batalin untuk ngasih undangan di hari itu. Mereka ngerti kenapa Soha membenci vampir. Karena dulu dia dikucilkan karena dianggap vampir. Ellie akhirnya mutusin kalau dia sendirilah yang bakal ngasih undangan itu. かもな。 ファンが教えてくれて Di tempat lain, di dalam kereta, ada seorang wanita duduk dengan tatapan tajam ke arah jendela luar. Sambil senyum tipis, dia bilang, akhirnya aku menemukanmu. Apakah itu Soha? Dan entah kenapa ya semua restu mengincar Soha gitu. Tapi pasti jawabannya ada di episode-episode berikutnya ya. Ya admin buat sampai 4 episode dulu karena ya mau lihat apakah kalian suka dengan anime kali ini. Jika seru ya ketik lanjut di komen like sebanyak mungkin biar admin makin semangat untuk membuat kontennya di malam bulan puasa Ramadan ini. Gimana sih? Nah itulah. Gimana untuk pembawaan admin yang kali ini ya agak deep gitu. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Atau kayak biasanya aja yang ya cerita romance, komedi gitu. Ini jujur sih admin milih anime ini tuh jujur tertarik karena apa? Karena kayak deep gitu, deep tapi ada romance-nya gitu. Meskipun romance-nya tipis ya kan. Ya, jika kalian setuju komen aja ya. Dan admin ucapkan selamat bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Rea. Jika kalian yang muslim, jika non muslim ya ini sih admin ucapkan Kongsi Facai untuk yang merayakan Imlek sebelumnya. Sorry ya agak telat meskipun soalnya ada editing, ada rekaman gitu. Ya maaf banget yang ini itu katanya ada yang pasca tuh apa ya? Lupa juga. Ya itulah pokoknya ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ya ditunggu untuk episode-episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Kepinsing.